Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan studi kasus supermarket ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar UAS kami. Saya Felia Yunitasari, 16/2019-002. Saya Muhammad Fitriadi, 16/2019-001. Saya Ahmad Gani Gunawan, 16/2019-007. Saya Reisa Yuda Pratama, NRP 16/2019-023. Dan terakhir saya Muhammad Ridwan Prasetyo, NRP 16/2019-025. Di sini kami akan menjelaskan tentang deskripsi aplikasi, lalu diagram-diagram, dan dilanjutkan dengan demo. Next. Yang pertama, deskripsi IRD supermarket. Next. Aplikasi ini memiliki dua bagian role dalam satu aplikasi. Role admin dapat mengakses ke gudang, role kasir dapat mengakses kasir dan tidak dapat mengakses gudang, tetapi admin dapat mengakses kasir. Admin dapat mengelola pegawai, pelanggan, pemasok, barang, kategori barang, transaksi, detail transaksi, dan invoice. Kasir dapat melihat menu, memilih barang, sorting dan searching, menginput data transaksi, serta mencetak struk. Lalu yang dilanjutkan dengan relasi. Relasi yang pertama ada satu member dapat melakukan satu atau banyak transaksi dan satu transaksi hanya dimiliki satu member. Yang kedua, satu transaksi hanya dilayani satu pegawai, sedangkan pegawai dapat melayani satu transaksi atau banyak. Yang ketiga, setiap transaksi memiliki banyak barang dan setiap barang dimiliki banyak transaksi. Yang keempat, setiap pemasok belum tentu menyuplai barang, sedangkan satu pemasok hanya disuplai dari satu pemasok. Yang kelima, setiap barang hanya memiliki satu kategori barang, sedangkan satu kategori barang memiliki banyak barang. Yang keenam, setiap transaksi hanya memiliki satu invoice atau struk, dan setiap invoice hanya dimiliki satu transaksi. Next. Yang kedua, diagram. Yang pertama, flowchart. Yang pertama, memilih role. Masuk sebagai pegawai kasir, iya atau tidak. Jika iya, menginput nomor transaksi, ID pegawai, ID member, tanggal transaksi, nama barang, harga barang, kuantitas. Mulai transaksi, hitung transaksi, outputnya total harga transaksi, dimasukkan ke tabel database. Tambah barang. Jika iya, input nomor transaksi, nama pegawai transaksi, ID pegawai, ID member, tanggal transaksi, nama barang, harga barang, kuantitas. Diulang lagi. Jika sudah selesai barang, input membayar barang, bayar, output kembalian, cetak struk. Jika tidak bukan sebagai pegawai kasir, selesai. Lanjut ya. Yang kedua, use case diagram. Sebagai admin dapat mengolah pegawai, mengolah pelanggan, mengolah pemasok, mengolah barang. Jika pemasok telah memasok barang, mengolah kategori barang, mengolah transaksi, mengolah detail transaksi, mengolah invoice. Di pelanggan, di role pelanggan, pelanggan dapat memberi keranjang belanjaan, dapat membayar belanjaan dan mendapatkan struk. Di role kasir, dapat melihat menu, melihat promo, melihat barang, menginput transaksi, mencetak struk jika pelanggan sudah membayar barang dari pemasok dan pemasok masuk bayar. Masuk barang. Kelas diagram. Pertama ada kelas barang. Di dalam kelas barang ada atribut kode barang, ID pemasok, ID kategori barang, nama barang, harga barang, stok barang, tanggal kadaluarsa, dan tanggal supply. Memiliki relasi one to many. Selanjutnya di kelas kategori barang memiliki atribut ID kategori barang dan nama kategori barang. Lanjut ke kelas transaksi, memiliki atribut nomor transaksi, ID pegawai, ID pelanggan, tanggal transaksi, dan kuantitas, dan memiliki metode total harga, payment, kembalian, dan total bayar. Lanjut ke kelas pegawai. Di kelas pegawai ada atribut ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan nomor telepon. Selanjutnya di kelas pelanggan.
Kelas pelanggan memiliki atribut ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, nomor telepon, dan nomor KTP. Di dalam kelas invoice memiliki atribut KD transaksi, nomor transaksi, dan jenis pembayaran, dan memiliki metode cetak invoice. Di kelas detail transaksi memiliki atribut nomor transaksi, KD dan KD barang. Dan di kelas pemasok memiliki atribut ID pemasok, nama pemasok, alamat pemasok, dan nomor telepon. Lanjut, Cak. Diagram Z. Entitas member memiliki atribut ID member dengan relasi one to one dan melakukan dan masuk ke dalam entitas transaksi memiliki atribut ID transaksi dan memiliki relasi one to many. Selanjutnya ke entitas invoice memiliki atribut ID transaksi dan memiliki relasi one to one. Di entitas pegawai memiliki atribut ID pegawai dan relasi one to one. Selanjutnya entitas kategori barang memiliki atribut ID kategori barang dengan relasi one to one. Dan entitas barang memiliki atribut KD barang. Selanjutnya, entitas pemasok memiliki atribut ID pemasok. Lanjut, Cak. Cross di sini menunjukkan atribut dari masing-masing tabel. Next. Aplikasi dimulai dengan aplikasi yang menampilkan halaman untuk memilih role kasir ataupun admin. Kemudian untuk admin akan memilih role admin, kemudian login menggunakan akun admin. Lalu database menampilkan data dari supermarket. Kemudian admin melakukan input data, update data, delete data pada setiap tabel. Kemudian memasok barang, dan kemudian datanya diinput lagi oleh admin untuk disimpan ke dalam database. Kemudian admin mencetak laporan. Untuk kasir memilih role kasir, kemudian pelanggan memberikan list belanjaannya ke dalam kasir, lalu kasir menginputkan data list belanjaan pelanggannya tadi ke dalam database. Kemudian database menampilkan total harga yang harus dibayar, dan kemudian pelanggan membayarnya. Lalu kasir mencetak struk. Next. Lanjut ke demo aplikasi. Aplikasi dimulai dari view utama yang menampilkan pemilihan sebagai role, memilih role admin atau role kasir. Pertama, kita memilih role admin. Di sini admin harus memasukkan ID dan passwordnya. Jika salah, maka akan menampilkan username atau password salah. Jika benar, aplikasi lanjut ke menu utama, menu admin. Di sini menu admin menampilkan pelanggan, tabel pegawai, pemasok, barang, kategori barang, dan transaksi. Di sini pelanggan dapat melakukan insert, update, delete, serta dapat menampilkan data-data yang ada. Kemudian dapat mendownload data yang ada. Kemudian kembali seperti tadi, pegawai juga dapat melakukan insert, update, dan delete. Kemudian dapat di-download juga. Di sini juga dapat ditampilkan data-datanya. Sama seperti tadi, pemasok juga dapat melakukan insert, update, dan delete. Di barang juga dapat melakukan insert, update, dan delete. Juga dapat mendownload data dari tabel barang. Di kategori barang juga dapat melakukan insert, update, dan delete. Di transaksi juga dapat melakukan insert, update, dan delete, kemudian dapat mendownload data dari barang, dari transaksi. Kemudian jika kembali
kita dapat memilih role sebagai kasir. Dalam kasir ini, kita memulai untuk memasuki kode transaksi. Misal, MT012. Tanggal transaksi sudah otomatis tertera pada tanggal yang saat aplikasi ini dijalankan. Sudah otomatis. Di sini, nama pegawai, saya pilih Rizky, ID pelanggannya Yunitasari. Jika diproses, maka kasir sudah tampil. Di sini kita dapat mencari barang yang kita cari menggunakan nama atau kode barang. Kita dapat memilih barang, kemudian langsung tertera pada kolom teks. Kemudian di sini kita dapat menginputkan kuantitas yang customer ingin beli. Contoh 3. Maka di sini total harga sudah otomatis tertera. Kita add, maka hasil dari ini langsung masuk ke dalam tabel list belanja. Kita tambah lagi barang yang ingin dibeli. Jika datanya ditambah, maka total seluruh belanjaan pun sudah otomatis tertera dan tetap terupdate. Kemudian, kasir memasukkan uang yang diberikan pelanggan. Lalu, setelah kasir memasukkan uang yang diberikan ke pelanggan, maka kembalian kolom teks pun otomatis tertera. Kemudian kasir mencetak struk. Di dalam struk ini terdapat nama dari supermarket, kemudian kode transaksi, kasirnya, tanggal transaksi, serta nama barang yang dibeli. Kemudian total seluruh pembayaran, uang yang diberikan oleh pelanggan, kemudian kembaliannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.